Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuk artinya fokus, tumbuhan. 3 dalam 1 gerak raga yang kita sertai gerak minda yang kita sertai gerak rasa. Jadi 3 dalam 1. Itu namanya khusyuk. Khusyuk itu sampai kepada Allah, wusul kepada Allah. Kalau tidak khusyuk, offline, tak sampai kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang akan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti, sehingga amalan kita tidak terputus, akan disambung oleh anak-anak kita yang soleh dan solihah. Dan yang keempat, yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana biasa sudah menjadi satu kelaziman dan sudah menjadi satu amalan yang rutin, setiap malam Jumat kita mendoakan para arwah pendahulu kita. Maka pada malam hari ini juga tidak lupa kita doakan saudara mara kita, mak ayah kita atau nenek kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan taman-taman surga dan dihimpunkan mereka beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah, ialah Maha Tunggal. Shadaqa wa'adah, Maha benar apa yang Ia janjikan. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak akan ingkar janjinya. Wa nasara abdah, dan Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Siapakah hamba Allah itu? Hamba Allah yaitu mana-mana manusia maupun jin yang menghambakan diri pada Allah. Kok disebut jin juga? Karena makhluk yang mukallaf hanya 2, yaitu jin dan manusia. Maka yang menderhaka kepada Allah juga jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa disebut jin lebih dahulu baru manusia? Kenapa tak manusia lebih dulu? Karena keberadaan di dunia ini lebih dulu jin daripada manusia. Manusia ini makhluk yang paling last sekali. Bandingkan dengan semut pun duluan, semut. Ya, dengan gajah, dengan rimau, dengan kucing duluan, kucing. Manusia ini masuk ya makhluk yang paling kemudian sekali. Maka tujuan kita beribadah kepada Allah, yang kita inginkan Allah memberikan pertolongan kepada hambanya, yaitu hamba Allah yang mengabdikan diri kepadanya. Wa azza jundah, dan Allah maha memberi kemenangan kepada tenteranya. Siapa pula tentera Allah? Allah punya tentera enggak? Iya.
Allah punya tentara. Tentara langit Allah punya, tentara bumi Allah punya. Lah tentara bumi siapa? Siapapun juga yang membela dan menegakkan agama Allah itu adalah tentara Allah. Ya, junudullah. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah punya tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Kuat. Qawiyan, kuat itu bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ya, bahasa kita ini ngambil aja bahasa Arab. Kuat itu bahasa Arab. Nah, la haula wala quwwata itu yang kita selalu bahasa Arab itu. Kuat, qawiyan, aziza, lagi maha mulia, tak ada tolok bandingnya. Tadi siapa yang termasuk tentara Allah yang pasti diberi kemenangan itu? Dalam setiap berjuang, dalam setiap berjihad, yaitu siapa saja yang membela menegakkan agama Allah itu adalah tentara Allah. Dan mudah-mudahan tidak mustahil kita ini semuanya adalah disebut tentara Allah karena kita membela menegakkan agama Allah. Ya toh, berjuang melawan hawa nafsu, sehingga ketika orang-orang yang tak nak berjuang dia habis umurnya, entek umurnya di depan layar TV berjam-jam sampai larut malam. Tapi kita berusaha untuk mendatangi, menghadirkan diri, memenuhi seruan Allah, hayya 'alas shalah, ayo kepada salat, hayya 'alal falah, ayo mencapai kebahagiaan. Tidak ada seruan yang lebih mulia dan agung dari seruannya. Kemudian kita, mungkin di antara kita jalan pun bertatih-tatih, lengoh, jempor, ya, tapi masih juga berusaha untuk menuju ke rumah Allah, memenuhi seruan Allah. Tidak mustahil kita semuanya termasuk ataupun tergolong tentara Allah yang pasti diberikan kemenangan. Minimal kita menang melawan hawa nafsu. Karena jihad yang paling berat adalah jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Adanya kan kita malas saja, kita berat aja. Tadi tak ada benda, tak ada apa-apa pun, begitu dengar azan lengoh kabeh, dengkule, ya, sendi-sendi tulang jadi langsung lengoh semua. Tadi tak ada benda pun, ya, begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, lengoh semua, sendi-sendi tulang. Pasal apa? Ditabur racun belis, ya, racun belis, terus lengoh semua, disembur sama iblis. Memang setan iblis itu sentiasa menghalangi kita. Maka itu Allah katakan musuhmu yang nyata. Ya, setan itu musuh yang nyata. Nyata, tak nampak kok? Iya, tak nampak, tapi nyata. Tidak setiap yang nampak itu, tidak setiap yang tak nampak itu tak nyata. Allah sudah katakan musuhmu yang nyata. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah aku telah beritahukan kepadamu wahai anak Adam, Allah ta'budus syaitan, jangan go sembah setan, jangan go ikut setan, jangan go tunduk setan, jangan go ikuti bisikan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Walaqad adalla minkum jibillan katsira, sungguh setan telah banyak menyesatkan dari golongan kamu, hai manusia. Afalam takunu ta'qilun, ada kamu tidak berakal untuk memikirkan satu musuh ini yang telah banyak menyesatkan manusia dari mengingati Allah, sehingga betapa ramainya manusia terpesong dari jalan Allah. Padahal kita sentiasa mohon ihdinas siratal
mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tapi setan harus bengokake. Masih kelentong. Setan kerja punya macam. Agenda setan memesolkan. Ya. Wa an'buduni, sembahlah aku kata Allah. Hadza shiratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Allah memberikan kemenangan kepada siapa? Tenteranya. Ya, tentera Allah siapa? Yaitu yang membela menegakkan agama Allah. Man jahada liyakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Bersungguh-sungguh seperti tuan-tuan datang kemari itu, bersungguh-sungguh tak jadi guys. Lebih serono lepak di rumah gitu. Maka kita termasuk tentara diberi kemenangan. Ya, karena nafsu itu sentiasa menguasai kita, sentiasa ingin menyerang kita, attack kita. Supaya kita tak beribadah, supaya kita tak tambah ilmu, supaya kita tak tambah iman kita. Bahkan supaya kita iman kita makin kurang, nakis. Karena kadar iman kita ini iman biasa, orang awam, yazid wa yangkus. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bila masa bertambah? Apabila kita menghadirkan di majelis ilmu, menghadirkan di majelis zikir, membaca Al-Quran, sholat jamaah, iman akan terus tambah. Hadirkan diri di masjid, sholat jamaah. Ya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenteraman jiwa pada hati setiap orang yang beriman. Liyazdadu imanam ma'imanihim, agar supaya bertambah iman yang sedia ada itu beserta iman mereka. Artinya makin kita berusaha untuk jamaah, makin ramai jamaah masjid ini, makin di Korea, penduduk Korea ini makin bertambah iman, tambah ya, supaya jangan kurang. Jadi kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, jadilah tentara-tentara Allah, pasti menang. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah sebagai penyerang tunggal di perang Ahzab. Dulu selalu saya sampaikan supaya apa? Supaya kita itu ingat, kita ini cenderung lupa kok. Ya. Cenderung lupa, kalau tak diingatkan asik lupa, sekejap lupa. Ya, ingat kejap, lupa banyak. Gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai penyerang tunggal di perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang apa? Dulu dah. Perang apa? Nah, kan tak ingat toh, perang Khandaq. Perang parit. Oh, Khandaq, ya Khandaq itu artinya parit gitu. Parit kasih, Khandaq kasih. Ya. Tadi perang Khandaq. Kenapa disebut Khandaq? Karena di depan pintu gerbang Madinah itu digali parit, sehingga diperkirakan parit itu dalamnya kalau kuda perang yang gagah macam manapun boleh masuk, tak boleh menceroboh Madinah. Nah, itu merupakan lubang maut atas usul Salman Al-Farisi. Sehingga tentara bersekutu yang tadinya nak menghancurkan Madinah, sapu habis Madinah, bunuh itu Muhammad bersama kawan-kawan dia, bumi hanguskan Madinah, dikepung Madinah itu. Seramai berapa? Ramai tentara gabungan. Orang-orang kafir Quraisy dari Makkah saja mempersiapkan 5.000 tentara. Kemudian bergabung dengan tentara Khaybar, jumlahnya 10.000, gabung jadi 15.000. Bayangkan 15.000 tentara. Sementara sahabat Rasulullah SAW yang menduduki Madinah, yang sanggup membela, menegakkan agama Allah, mempertahankan bumi Madinah dari diceroboh oleh tentara kufar, hanya 3.000 orang. Ya, secara logik itu kan
Ada pepatah Jawa mengatakan asu gede menang kerai. Apa kuwi Ustaz? Asu gede, anjing yang besar pasti dia menang kalau bergaduh. Itu. Kalau berlawan pasti menang. Anjing yang besar, yang kecilnya nih apa dia punya jago pun yang besar wang 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 yang mesti menang ya. Anjing herder dengan anjing yang kecil itu alah kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak expose, Allah nak menjelaskan, Allah maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala buktikan dalam sejarah di perang Khandaq ini 3.000 lawan 15.000, tapi dimenangkan oleh Allah karena Allah a'azza jundah. Allah memberikan kemenangan kepada tentaranya. Disapu habis oleh Allah, kirimkan puting beliung. Yang tadinya selama 27 hari, hampir 1 bulan itu. Hampir 1 bulan tak ada yang berani menceroboh Madinah, tapi hanya berkhemah di luar Madinah dengan harapan nanti sahabat-sahabat Rasul, orang-orang Madinah tak boleh keluar, nanti kehabisan makanan. Kalau lama-lama kehabisan makanan, nanti akan lemah, lembek, lepak, terus diperangi. Ya. Itu beza dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada Allah. Kalau orang kafir kan dia pandangannya lain, kebendaan. Ada benda semangat, tak ada benda lepak. Orang yang beriman ada benda, tak ada benda, Allah ada. Ya, beza tuh. Dalam peperangan pun seperti itu. Ada beza. In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu kena luka, sakit toh, ya sakit. Wong perang kena luka, kena pedang, kena anak panah, ya sakit, ya toh. Mereka pun kalau kena anak panahmu, kena pedangmu, ya sakit juga toh bro, guys. Mereka pun orang kafir sakit juga. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun. Ya, tapi ada bezanya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mendapatkan, mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan pertolongan dari Allah, sementara mereka tak ada. Itu bezanya. Bezanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman harapannya kepada benda, tapi orang yang beriman harapan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu yang selalu kita baca itu. Maka makin kita mengaji itu makin kita paham. Oh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya ngono kuwi. Iya. Nah, kalau tak ngaji kan tak dapat, tak tahu, tak paham. Terus ngertine apal, iya kana butuh iya kana sayang. Artinya apa? Mbuh. Arti. Mula ngaji, ngasah jiwa, ngasuh jiwa, biar tajam diasuh jiwamu tuh. Dengan menghadirkan diri di majelis ilmu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharapkan pertolongan dari Allah, kamu mengharapkan kasih sayang Allah. Mereka tidak mengharapkan. Maka walaupun jumlahnya 15.000, engkau yang 3.000 orang mengharapkan pertolongan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala meranakkan, kirimkan puting beliung, ya, wush, 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 habis semuanya. Senjata-senjata yang mereka bawa, makanan-makanan yang mereka sediakan, semua disapu habis oleh tentara Allah. Lu angin tuh tentara, iya, angin boleh menjadi tentara Allah.
Air boleh menjadi tentera Allah. Berapa ramai umat-umat zaman dahulu ketika derhaka kepada Allah, ketika melawan Allah, ketika melawan utusan Allah. Ada yang diranamkan dengan banjir, tsunami. Umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Nuh. Sampai anak Nabi Nuh sendiri pun tak selamat kan. Pasal apa? Dia pun ikut orang kafir. Karena ikut ayah dia sebagai seorang utusan Allah. Dekil, dablek. Dibagi nasihat tak nak dengar sehat. Itulah akibatnya. Karena Nabi Nuh kan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nah, ikut ayah nak, jangan beserta orang-orang kafir. Apa jawab anak dia? Dia masih muda, masih gagah, dia rumongso masih kuat. Nah, ini nyombong. Maka orang yang nyombong takkan kemana. Allah benci kepada orang yang menyombongkan diri. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah. Apa usahanya? Artinya tidak. Anaknya degil, Kanaan. Ayah, saya masih kuat lagi, saya masih muda lagi, saya boleh mendaki bukit sananya. Saya boleh lari naik ke atas bukit, nescaya air tak akan sampai ke sana ya. Orang tua memang tak tahu je. Degil. Kata ayahnya, kata Nabi Nuh, "Hai nak, pada hari ini tidak akan ada orang yang selamat dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan selamatkan orang-orang yang ikut dengan ayah saja, nak." Tapi degil, kotakal lari. Naik ke atas bukit sampai ngos-ngosan. Sampai di atas bukit, begitu sampai di atas bukit ada 2 tsunami, gelombang tsunami yang muntal. Muntal ini bahasa Melayunya tak ada kan? Muntal. Coba cari kan ini yang muntal apa? Muntal. Bergulung ya. Bergulung itu gulung. Jadi ya bergulung ya. Dari 2 arah. Ini gelombang setinggi gunung, di atas gunung ada gunung lagi, jelekur, dipuntal, digulung anak, diposeng anak itu. Ya, Nabi Sulaiman bengong tengok, lama aku. Ya, terus dia lapor pada Allah. Ya Allah, inna bani min ahli. Ya Allah, anak lakiku itu adalah keluargaku. Kenapa kau tak selamatkan? Ya. Katanya engkau nak selamatkan keluarga aku. Kenapa keluarga aku, anakku keluarga aku tapi tak selamat? Terus Allah kata apa? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, walaupun dia anakmu, darah dagingmu, tapi bukan keluargamu. Yang dimaksud keluargamu yang aku selamatkan yaitu orang-orang yang beriman beserta kamu. Memang anakmu, tapi bukan keluarga kamu yang aku janjikan selamat. Tapi walaupun tak ada kena-mengena dengan susur galurmu, tapi kalau dia beriman itu aku selamatkan karena itu keluargamu. Maka itu yang termasuk kita juga akan diselamatkan kalau kita ikut keluarga Nabi
Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Ali Muhammad keluarga Nabi Muhammad. Siapa? Ya siapa saja. Bukan orang Arab saja. Wong aku wong Jawa kok usah wong parit kasih. Iya, tapi kalau engkau beriman kepada Nabi Muhammad, itu termasuk Ali Muhammad. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Ya, kita sendiri. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau selamatkan Nabi Ibrahim bersama keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim siapa? Ya siapa saja yang beriman, yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, itu keluarga Nabi Ibrahim. Termasuk Ismail, keluarga Ibrahim, termasuk Ishak, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi-nabi dan Rasul dari Bani Israel itu termasuk Ali Ibrahim. Nah kita walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, akan tapi kita mencintai Nabi. Ini yang tajuk pada malam hari ini, kita mengenal dan mencinta Nabi. Karena hari ini kita bimbang, makin hari makin kita berada di ujung zaman, akhir zaman ini. Manusia disibukkan dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang sifatnya melalaikan. Mulai dari pagi sampai petang sampai malam, setan gepeng aja gitu. Ya, ya YouTube-nya, ya TikTok-nya, ya Twitter-nya, ya WhatsApp-nya. Tak sempat lagi baca Al-Quran, tak sempat lagi baca Barzanji. Ya. Dulu zaman dulu waktu kecil-kecil saya tuh di kampung tuh, setiap malam Isnin tuh baca Barzanji. Sehingga biasanya budak-budak kecil, budak-budak kecil tak ada suaranya, tenggelam semua. Biasanya ramai. Biasa budak-budak kecil, ya pergi ke masjid biasalah, kalau caca cuek ramai bising, biasalah, asal bapak dia jangan ikut bising aja, nah, ya biasalah. Dulu waktu kecil-kecil saya juga, tapi seronok pergi masjid seronok. Apabila dia membaca Barzanji, suka dengar aja, sering dengar, sampai hafal. Karena tiap malam Isnin dengar. Al-jannatu wa na'imuha sadun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Lepas itu kan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini artinya apa? Ya. Itulah kalau tak tahu artinya, kena belajar. Ini dah tak tahu artinya, kemudian tak nak belajar, malah mengatakan ini bid'ah, hukumnya bid'ah baca Barzanji. Goblok. Itu kan arti, itu sejarah Nabi, bro. Ya, sejarah Nabi, dan suruh baca sholawat. Kan banyak toh kalimat-kalimat dalam Barzanji itu suruh baca sholawat. Sedangkan baca sholawat disuruh ke tak disuruh? Disuruh ke tak disuruh? Disuruh. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Allah jelas-jelas disuruh oleh Allah kok dikatakan bid'ah? Ya. Antirillahumma qabrahul karim. Itu kan artinya tuh, harumkanlah ya Allah kubur Nabi yang mulia bi'arfin syadhim min sholati wa taslim, dengan semerbak mewanginya sholawat dan salam ke atas Nabi. Lepas itu kan baca sholawat.
Itu dikatakan bid'ah oleh orang Wahabi. Pasal tak paham bahasa Arab. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta kenikmatannya, sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Disediakan kebahagiaan itu bagi orang-orang yang membaca sholawat dan salam ke atas Nabi. Lepas itu kan baca sholawat toh. Ya. Bahkan saya masih ingat waktu kecil-kecil saya, biasanya budak kecil itu kan ya senang nak hafal toh. Maka belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi payah nak hilang. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawnan li ismihi aba'ahul amjada sawnan li ismihi. Kan ada tuh dalam berjanji begitu tuh. Taraku sifah hafalam yusibahu maruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi min adamin wa ila abihi wa ummihi. Saya dulu hafal begitu itu. Tapi orang ngerti karpe, dia karpe apa? Pokoknya hafal. Setelah saya tahu bahasa Arab, setelah saya belajar tahu bahasa rupanya Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dia menulis tentang sejarah hidup Nabi, riwayat Nabi, salasilah Nabi, untuk mengenali Nabi lebih dekat. Kalau tak kenal mesti tak sayang, kalau tak sayang mesti tak cinta. Macam mana kita nak mengatakan cinta kepada Nabi kalau kita tak kenal Nabi, tak sayang Nabi? Macam mana nak mengharapkan Nabi sebagai syafaat, memberi syafaat di akhirat nanti kalau kita tak kenal Nabi? Nabi tak akan mengenal kita. Wih, sopo aku ora kenal awakmu. Aku pengen nontonnya ora tahu nama sholawat kok. Suruh baca sholawat katanya malah bid'ah. Ya Nabi tak kenal di akhirat nanti. Bayangkan di akhirat nanti seluruh manusia, berbilion manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia di akhir zaman, sampai akhir zaman dihimpun dalam satu disebut padang mahsyar. Dikala kita nak jumpa satu orang, sementara kita tak kenal. Gimana? Tapi kalau waktu kita hidup di dunia ini banyak membaca sholawat, artinya kita kenal Nabi. Salasilah Nabi, Syekh Ja'far Al-Barzanji itu loh, dia menulis saja pun dia menulis ini dengan sholat istikharah, dengan menyebut nama abtadiul imla bismillatil aliyah. Aku memulakan menulis riwayat hidup Nabi ini dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Apa saja yang dimulakan dengan menyebut nama Allah itu barokah. Kita makan tak sebut nama Allah berkah tidak? Tidak. Hanya makan kenyang aja kenyang. Ini jadi taipro. Tak barokah. Tapi kalau menyebut nama Allah jadi barokah, yang kita makan, yang kita minum. Kita tidur menyebut nama Allah, berkah. Kalau tidur tak nyebut nama Allah, sama dengan tidurnya lembu. Iya tak? Ada pernah tengok tidur lembu tidur Bismika Allahumma ya wa bika amut? Ada pernah? Kalau tak ada, maknanya kalau kita tidur tak sebut nama Allah sama dengan tidurnya apa? Aku orang ngomong doh. Makan pun juga sebut nama Allah. Barokah yang kita makan jadi darah daging yang berkah. Darah daging yang berkah akan menggerakkan seluruh sendi-sendi kita menuju kepada jalan ibadah, taat patuh kepada Allah, tidak menderhaka Allah. Tuh, barokah. Jadi Syekh Ja'far Al-Barzanji menyebut nama Allah Bismillahil aliyah.
mustadirran wa faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdi mawaridu sa'iwatun haniyah mumtatiyam minasyukril jamili mataya. Ya, dulu saya tak tahu apa kuyok mono, apal sih apal, tapi tak tahu maksud. Oh ternyata ini Syekh Ja'far Al-Barzanji menulis riwayat hidup Nabi dimulakan dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, kemudian keberkatan yang berterusan mengalir sampai kepada aku memuji Allah beserta pujian yang terus berterusan. Ya, itu semuanya diberkati oleh Allah sampai kepada ya bait-bait syairnya itu tadi, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah jaga tuh, tengok, Allah jaga, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah menjaga kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak ibunya atau neneknya, buyut, canggah, warengnya sampai udek-udek dijaga oleh sampai jumpa kepada Nabi Adam. Taraku sifah hafalam yusibahu ma'ruhu min adamin. Oh, tengok. Wa ila abihi wa ummihi min adamin wa ila abihi wa ummihi. Taraku sifah, mereka mulai dari mak ayah Nabi atau nenek Nabi, buyut, canggah, wareng, udek-udek, tepuk bosok, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam, itu dijaga oleh Allah. Dijaga, mereka ini membawa gen Muhammad. Apa jin apa sah? Jen ini apa? Apa man? Jen alah jen keturunan. Jadi keturunan membawa gen ini genetik, membawa genetik Nur Muhammad itu dibawa sampai kepada Nabi Adam. Itu mereka emak bapaknya tak terlibat dengan tarakus sifah, tak terlibat dengan perzinahan. Tarakus sifah itu mereka meninggalkan perzinahan, pergaulan bebas. Ya. Tarakus sifah, falam yusibuhu ma'ruhu. Mereka meninggalkan kemungkaran, seperti meninggalkan perjudian. Mereka tak terlibat dengan perjudian. Bapaknya Nabi kok main judi sabung ayam. Tak ada. Ini bapaknya Nabi Muhammad nih nyembah berhala. Tak ada dalam cerita, dalam sejarah, tak ada. Abdullah, namanya Abdullah, hamba Allah. Sementara zaman jahiliyah di kala itu, orang-orang jahiliyah dia menamakan anak dia, disamakan dengan apa? Berhala-berhala. Seperti kalau yang wakil rakyat YB, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu kan YB. Dia punya berhala besar-besar. 360 berhala yang mengelilingi Baitullah di Makkah. 360 besar kecil, ya. Itu semua ada yang terbuat dari, yang ada yang buat dari kayu, ada yang miskin melarat itu jadi kayu, ya. Ya, ada yang dibuat dari tembaga, ada yang dibuat dari, bahkan ada yang dari emas. Di antara Latah, Uzza, Hubal, Akbar. Ya, 4 berhala itu yang paling besar. Lah yang satu di antara 4 itu punya Abu Lahab. Ya. Maka Abu Lahab itu disebut juga Abul Uzza. Karena dia bapaknya Tuhan Uzza.
yang dia namakan sendiri, Uzza. Jadi di zaman jahiliyah itu nama-nama manusia, nama-nama orang di kala itu adalah disesuaikan dengan dia punya berhala, dia punya Tuhan. Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan Hubal, ada Tuhan Akbar. Itu yang besar-besar 4 itu. Itu punya wakil-wakil rakyat, punya YB semuanya. Yang kecil-kecil itu, yang miskin-miskin, melarat-melarat ingin punya Tuhan juga ada buat dari kayu. Bahkan ada yang dibuat dari tepung. Dari diadon buat kek gitu, ada kepala dia, ada tangan dia, lepas itu ada kaki dia, lepas itu disembah, lepas disembah ya dimakan. Segoblok-gobloknya orang kita belum ada orang yang makan Tuhan. Tapi di mana Nabi diutus, orang Arab sana zaman jahiliyah, Tuhan pun dimakan lah. Dan itu Umar bin Khattab sendiri sebelum dia masuk Islam. Dia suatu ketika dia cerita, aku dulu waktu jahiliyah, waktu goblok ya. Di suatu hari saya mengadakan satu festival penyembahan Tuhan di bukit. Saya buat Tuhan saya itu dari tepung terigu, wes diadon bikin kek gitulah. Saya gendong ke atas bukit, sampai tengah-tengah bukit itu ngeleh wetengku, ya lapar perut aku, Tuhan, aku lapar lahan, bawa awak nih dari bawah sana ke atas nih, belum sampai aku nak makan tanganmu ya Tuhan, dimakan, ambil tangan dia dimakan. Masih belum kenyang lagi, tangan kiri diambil. Jadi dia tak punya tangan Tuhannya. Kawan-kawan yang lain, Tuhanmu perutol, tangannya kat mana? Saya makan dah. Itu sebodoh-bodohnya, disebut zaman jahiliyah. Betul-betul bodoh dulu gitu ya. Ya, nyembah Tuhannya dimakan ya. Saya sendiri yang makan Umar bin Khattab. Tapi setelah dia masuk Islam, dia Masya Allah ya, dia menebus dosa-dosanya itu dengan berjihad di jalan Allah. Umar manusia yang paling berani menegakkan yang hak, sehingga Rasul pun juluki Umar Al-Faruq, pemisah antara hak dan batil. Itu Umar. Ya. Dari zaman dahulu, sebelum zaman jahiliyah, orang-orang dinamakan sesuai dengan Tuhannya. Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza, karena dia punya Tuhan Uzza yang paling besar, disebut Abdul Uzza. Lah kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab karena dia menentang ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Ketika Nabi menyampaikan risalah Allah, aku adalah nabi utusan Allah yang diutus untuk kamu semuanya, wahai orang-orang Quraisy, ayah-ayahku, mak-makku, kakak-kakakku, abang-abangku, sekiranya aku beritahukan bahwasanya di belakang bukit ini ada musuh yang akan memerangi kamu, percaya ke? Percaya ya Muhammad, kami percaya. Engkau ini orang yang jujur, engkau al-amin, manusia yang dapat dipercaya. Katakanlah ya Muhammad. Semuanya mengatakan oke, jujur. Kemudian setelah itu Rasul pun mengatakan, aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu semuanya. Ana Rasulullah ilaikum alla ta'budu illa iyyah. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semuanya, agar supaya kamu jangan sampai menyembah melainkan hanya kepada Allah. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah. Kemari kita sama-sama menyembah pada Allah. Jangan kau mempersekutukan Allah. Semua orang diam. Gimana dia? Dia ngaku utusan Allah.
Satu sama lain saling mandang, saling tengok, saling lihat. Gimana? Awak macam dia kata utusan Allah. Yang lain pada dia ini manusia, setahu saya manusia jujur. Dia kan tak pernah bohong, tak macam awak kaki bodek. Iya tak iya tu. Dia ini jujur. Tapi dalam keadaan hening itu, pakcik dia sendirilah, Abu Lahab itu, Abdul Uzza inilah yang mula-mula dikatakan, tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Celaka engkau Muhammad, adakah engkau hanya mengumpulkan kami di pagi-pagi buta seperti ini mendengarkan omonganmu yang pembohong, pendusta, pembodek ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Ya, celaka kau Mat. Maka akhirnya turunlah Allah turunkan malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya ya Allah turunkan ayat ini kepada hambaku Muhammad. Dia berhadapan dengan pakcik dia, menentang ajaranku, menentang ajaran yang aku sampaikan kepada utusanku. Maka kemudian malaikat Jibril datang menjumpai Nabi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab, sungguh ia celaka. Pasti ia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seluruh kekayaan dia dan seluruh upaya dia tidak akan dapat menembus azab Allah. Ya, pasti ia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Termasuk juga istri dia Ummu Jamil, wa imra'atuhu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, kayu api yang menyala dari api neraka, karena dia istrinya sentiasa menyala-nyalakan permusuhan kepada Muhammad. Dia membangkitkan orang-orang pemuda-pemuda Quraisy Makkah, jangan kau ikut ajaran Muhammad itu sesat. Ya. Bunuh aja dia. Bunuh aja dia. Mengapi-apikan untuk membunuh Nabi. Maka dikutuk oleh Allah, hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Dia, istri dia Ummu Jamil itu membawa kayu api dari neraka yang di atas pundaknya, di atas pinggulnya diikat dengan tali dari ijuk ataupun dari sabut api neraka. Ya, maka disebut Abu Lahab, aslinya Abdul Uzza. Disesuaikan dengan Tuhan berhala dia. Sementara ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah, hamba Allah. Maka taraku sifah hafalam yusibahu ma'ruhu. Mereka emak ayah Nabi tak ada terlibat dengan penyembahan berhala, bro, guys. Karena ini sebagai jawaban, nanti di-sharekan di Facebook. Karena ada seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya ayah emak Nabi ini masuk neraka. Ya Allah, kita ini kan disuruh untuk beribadah saja. Tentang surga neraka itu hak siapa? Hak Allah. Kenapa boleh menentukan? Seseorang boleh menentukan. Itu pahaman-pahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berlegar, yang kita bimbangkan anak-anak kita kalau tak nak belajar tentang riwayat hidup Nabi. Oh iya tak iya juga. Nah iya tak iya, macam mana? Gue tak kenal riwayat hidup Nabi, susur galurnya Nabi itu tarakus sifah hafalam yusibhu ma'ruhu. Mak bapak Nabi tidak pernah terlibat dengan perzinahan. Mak bapak Nabi tidak pernah terlibat dengan huma'ani aruhu. Artinya
falam yusibhu ma'aruf, tidak terlibat dengan perbuatan-perbuatan keji seperti penyembahan berhala, pembunuhan dan lain sebagainya. Mereka membawa gen Nabi dengan begitu murni, dijaga oleh Allah, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin. Ini dikatakan bahwasanya mak bapak Nabi masuk neraka. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Yang kita nak bahas banyak lagi pekerjaan yang perlu kita selesaikan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ini perkara yang bukan dibahas, ya. Pada menuduh, mendakwa bahwasanya bapak Nabi itu terlibat dengan penyembahan berhala. Tak ada, namanya pun Abdullah. Tidak seperti Abu Lahab, disebut namanya Abdul Uzza karena menentang ajaran Nabi. Disebut Abu Lahab, Abu Bapak Lahab yang menyala-nyala karena dia menyalakan api permusuhan. Maka kita jaga jangan sampai kita termasuk golongan Abu Lahab. Ya, kalau kita suka menyala-nyalakan permusuhan, pergaduhan, lagi zaman sekarang kan banyak pergaduhan, tengah-tengahnya musuh gaduh, satu sama lain saling menjatuhkan, satu sama lain saling menuduh. Jangan ikut-ikut, kita diam lebih baik. Ya, diam asab untuk hukmun, kita yakinkan. Ya, siapa yang kita nak memilih pemimpin, carilah pemimpin. Kita istikharah mana satu. Kalau bingung kita mana satu, ini katanya betul, ini katanya baik, ini katanya mana, ini si fulan katanya ini. Salat istikharah, minta, ya Allah, saya nak memilih pemimpin yang Engkau ridhoi. Siapa ya Allah? Salat istikharah, biar Allah pilihkan. Ya, kita kan ada, Nabi sudah ajarkan ketika engkau dalam menghadapi masalah, ada kebingungan, milih iki apa milih kui, ya, pilih mana satu. Salat istikharah, sholli sunatal istikharati, untuk milih sopo pemimpin. Allahu Akbar. Boleh kok? Ya boleh saja toh bro. Istikharah, minta untuk dipilihkan oleh Allah. Karena untuk kemaslahatan 5 tahun yang akan datang, bukannya lama, bukannya sekejap, bukannya 5 bulan, 5 tahun. Ya, salat istikharah, ya, supaya kita tidak salah pilih. Kalau salah pilih, cukur rambut, beda bulan yang akan datang harus tumbuh meneh. Oh, aku potong rambut mau kono rape, ini buruk lah. Ini salah pilih tukang cukur, cuma 1 bulan nyeselnya. Ini bulan yang akan datang, oh udah nih, potong tempat yang lain, yang cantik. Salah pilih jodoh, ayo tokono. Salah pilih jodoh, salah wase, nyesel. Aku jane dhisik arep ora milih awakmu. Lah aku yo wis padha wae, aku yo ora milih awakmu. Gaduh. Ya, lah ora istikharah, sama kita pun tak istikharah. Jadi kita istikharah, ya. Jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita ikut-ikut. Takut kita termasuk golongan Abu Lahab. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita terikut-ikut mudah, sangat tertipu dengan kalau kita melayari laman web, oh yo baca Barzanji itu bid'ah. Padahal baca Barzanji itu kan artinya di situ ditulis riwayat hidup Nabi supaya kita kenal Nabi. Kalau kenal Nabi kan kemudian ada rasa sayang, rasa cinta kepada Nabi. Kemudian kalau rasa cinta ada rasa rindu kepada Nabi. Baca sholawat. Baik, sebagai penutup mari kita baca sholawat. Sholawat apa ya? Sholawat syifa ya. Sholawat syifa itu sholawat penyembuh, ya. Dengan harapan dengan berkatnya sholawat itu kita disembuhkan penyakit umat Islam hari ini yang jauh dengan masjid, penyakit umat Islam hari ini yang jauh dengan sholat jamaah di masjid, penyakit umat Islam hari ini satu sama lain saling bergaduh, saling bermusuh, saling hasad tinggi. Itu supaya kita dihilangkan penyakit itu. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Da'wahum ya subhanaka Allahumma tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.